Oke, selamat datang di channel YouTube Bimbel Star Ed. Nah, kali ini kita akan coba membahas soal UMPTKN tahun 2023 sebagai persiapan dari kami semua nantinya di ujian hari berikutnya. Oke, kita akan bahas soal yang pertama, kemudian yang kedua, ketiga, 4, ya, 5, 6. Nah, kali ini kita akan coba 6 soal, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Langsung kita mulai dari soal yang pertama ya. Baik, kita lihat di soal yang pertama. Si AD dari titik X berjalan ke timur 1 km, kemudian 2 km ke utara, lalu 1 km ke timur. Terus 1 km ke utara, kemudian 1 km ke timur, terakhir 1 km ke utara sampai di titik Y. Berapa kilometer jarak titik X dari titik Y? 3, 4, 4,5, 5, 6. Nah, baik adik-adik, kita coba lihat di sini untuk jawabannya. Pertama kita lihat. Di sini kan utara ya, ini utara, ini berarti selatan. Nah, kemudian di sini timur ya, timur, baru di sini barat ya kan, timur tenggara, selatan, barat, laut, utara, timur laut. Nah, di sini pas kan. Nah, jadi kita lihat si AD dari titik X berjalan ke arah timur. Nah, kita misalkan seperti ini. Nah, kalau kita misalkan di sini adalah X gitu, dia berjalan ke timur 1 ya, inilah misalnya 1 nih, 1, oke. Kemudian katanya ini 1, kemudian ke utara. Nah, ke utara berarti saya buat di sini aja nih, coba ya. Ini kita coba hapus bentar. Nah, ini adalah X gitu. Di sini X gitu kan. Nah, kemudian dia berjalan ke timur. Nah, seperti inilah kita misalkan ini. 1 ya. Kemudian ke utara. Nah, ini. Oke. Ke utara. Nah, kita misalkan seperti ini ya. Nah, ini adalah 1. Kemudian katanya yang ini 2. Ya. Nah, ini adalah 2. Ini 2 km. Lalu ke timur 1 km. Nah, ini tadi 2 km ke utara ya, 1 km ke timur. Nah, lalu 1 km ke timur lagi. Nah, ini coba kita hapus. Oke, berarti 1 km lagi katanya. Nah, ini. Oke, ini 1. Kemudian di sini sudah. Nah, kemudian 1 km ke utara. Nah, ini ke utara di sini. Nah, ini 1. Kemudian 1 km ke timur. Nah, ini dia 1 km ke sini. Nah, ini ke sini 1 km. Nah, kemudian dia ke timur lagi ya. Berarti ini. Berarti 1, 1. Nah, pertanyaannya baru dia sampai di titik Y gitu. Nah, jadi pertanyaannya berarti ini jaraknya dari sini. Gitu ya. Jadi berarti otomatis kita harus menentukannya dengan cara menggunakan Pitagoras. Nah, ini kita coba. Nah, ini kita buat hubungkan kemari ya. Nah, berarti ini 1. Berarti ini sama dengan ini kan. Jadi 1 kemudian 1. Nah, ini berarti 1. Nah, ini 1. Ini 2. Berarti dari sini kita peroleh, berarti kalau ini kita misalkan O ya. Berarti jarak XY itu sama dengan akar dari
XO kuadrat ditambahkan dengan OY kuadrat. Jadi berarti ini kan totalnya berapa? 3 ya. Ini berarti 4. Jadi 3 kuadrat tambah 4 kuadrat itu sama dengan 9 tambah 16 berarti akar dari 25. Hasilnya adalah 5. Maka jawabannya adalah option D. Oke, itu untuk soal yang pertama. Kita lanjut di soal nomor 2. Oke, kita lihat di soal nomor 2 ya. Panitia mengedarkan undangan pertemuan untuk 50 wanita dan 70 pria. Yang hadir adalah 40% dari undangan wanita dan 50% dari undangan pria. Berapa persenkah yang hadir? 90%, 86%, 48%, 46%, 40%. Nah, jadi kita coba jawab adik-adik. Berarti yang hadir katanya 40% dari undangan wanita. Nah, yang diundangkan undangan total wanita itu kan total undangannya harusnya wanita ya. Wanita berarti 50 gitu kan. Sedangkan total pria itu adalah 70. Jadi kalau misalnya berarti hadir wanita berarti jadinya 40%, berarti 40/100 kali 50. Jadi berarti ini 2, berarti ada 20 orang gitulah. Nah, kalau hadirnya pria 50/100 kali 70, berarti kan 35 orang. Jadi total yang hadir itu berarti 55 orang. Jadi berapa persen? Berarti persen yang hadir berarti 55 per seluruh totalnya tadi 120 ya. 50 tambah 70 kali 100% gitu. Nah, ini kita coret kemari kan. Nah, kemudian di sini kalau kita bagi berarti, nah jadi kalau kita buat berarti 55 dibagi 12 ya. 55 kali 10, 550 bagi 12 persen. Ini sekitar 45,8% ya. Nah, di sini kan nggak ada, berarti kita anggap jadi 46%. Jadi jawabannya adalah option D. Oke, itu untuk soal nomor 2. Mudah-mudahan bisa dipahami. Next, soal berikutnya ya. Oke, soal nomor 3, lihat. Sebuah bejana berisi air sepertiganya. Jika ditambah air sebanyak 3 liter lagi, maka bejana ini berisi menjadi setengahnya. Berapa literkah kapasitas bejana tersebut? 15 liter, 18 liter, 24 liter, 27 liter, 30 liter. Nah, kita misalkan adik-adik ya, berarti bejana itu misalnya berisi dengan X liter. Nah, katanya sebuah bejana berisi sepertiganya, berarti sepertiga dari X. Kemudian ditambah air lagi sebanyak 3 liter, kemudian dia menjadi setengahnya. Berarti ini. Berarti sepertiga X dikurang setengah X itu sama dengan negatif 3. Nah, berarti ini 6, 2 kurang 3X sama dengan min 3. Nah, samakan penyebut ya. Berarti min 1/6X sama dengan min 3. Berarti min X sama dengan min 18. Berarti X-nya adalah 18 liter. Jadi jawabannya adalah option B. Oke, seperti itu kira-kira adik-adik. Mudah-mudahan bisa dipahami. Gampang kan? Next ke soal berikutnya. Oke, kita masuk ke soal nomor 4 ya. Seorang berjalan menempuh jarak 2,5 km dalam 5 menit. Berapa kecepatan rata-rata orang tersebut dalam meter per detik? 3/4, 1, 4/3, 1/4/3. Nah, jadi kita coba jawab. Berarti di sini jaraknya adalah 2/5 km. Sedangkan waktunya adalah 5 menit gitu. Nah, berarti yang ditanya kecepatan rata-rata dalam
Meter per detik, berarti kan kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu. Jadi kalau kita rubah ini dalam kilometer, berarti 2/5 kali 1000. Kan gitu ke meter. Berarti 1000 bagi 5 berarti 200, berarti 400. Nah 5 menit itu kalau dirubah ke sekon berarti 5 kali 60. Jadi 300. Berarti ini adalah 400/300. Jadi kita coret adik-adik, berarti 4/3. Maka jawabannya adalah option C ya. Nah itu dia untuk soal nomor 4, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 5 ya. Nah, lihat di sini jika 2A per B sama dengan 3, maka 3B dikurang 2A per A sama dengan 4, 2, 3/2, 1, 0. Nah, kita lihat di sini, kita coba. Berarti 2A per B itu adalah 3, ya kan? Nah, berarti 2A sama dengan 3B. Nah, kita lihat di sini berarti 3B dikurang 2A per A, ya kan? Nah, 3B-nya kan 2A, berarti 2A dikurang 2A per A, jadinya 0 dibagi A, ya hasilnya 0. Jadi jawabannya adalah option E. Oke, itu dia untuk soal nomor 5 ya. Lanjut ke soal nomor 6. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 6 ya. Jika X sama dengan 1/63 dikurang 1/69 dan Y sama dengan 1/65 dikurang 1/67, maka, nah di sini kita lihat hubungannya ya. Berarti di sini X-nya adalah 1/63 dikurang 1/69. Berarti ini X-nya adalah 69 dikurang 63 per 63 kali 69 gitu kan. Berarti ini 6/63 kali 69. Nah kemudian Y-nya 1/65 kali 1 kurang 1/67. Berarti 67 dikurang 65 per 65 kali 67. Nah ini berarti jawabannya kan 2 per. Nah 65 kali 67 kita buat. Berarti sekitar 65 kali 67. Berarti 4.335. Nah kalau ini misalnya kita bagi, coba kita bagi 3 ya. Berarti 2/63. Yang ini berarti sekitar 21. 63 berarti 33 ya. Bagi 3 ya, ini yang 31 ya. 31 ini 69. 2 per berarti ini 31 kita kali dengan 69. Berarti 2139 karena pembilangnya sama dan penyebutnya lebih besar, berarti ini yang paling besar. X lebih besar daripada Y. Karena ini kan sama pembilang, tapi penyebutnya berbeda. Semakin besar penyebutnya, maka makin kecil hasilnya. Jadi jawabannya adalah option A. Oke adik-adik, kita lanjut nanti di video berikutnya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Terima kasih.